Selamat pagi adik-adik. Pada kali ini kita akan belajar mengenai submateri atau subbab mengenai distribusi dan konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Nah, di dalam pembelajaran kali ini itu akan dibahas bagaimana konsep produksi, bagaimana konsep konsumsi di dalam kegiatan ekonomi seperti itu. Jadi jangan lupa semangat ya, karena pembelajaran ini seru. Terima kasih. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini yakni setelah kegiatan pelajaran ini diharapkan adik-adik itu dapat menjelaskan pengertian distribusi dan konsumsi serta mengidentifikasi faktor-faktor terjadinya distribusi dan konsumsi, serta adik-adik juga nanti belajar mengenai teori konsumsi untuk dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari secara kritis, komunikatif, jujur, dan bertanggung jawab seperti itu. Apa yang akan kita bahas dalam pembelajaran kali ini? Yang pertama itu kita bahas mengenai distribusi sebagai kegiatan ekonomi dan konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Nah, distribusi sebagai kegiatan ekonomi nanti kita akan memahami pengertian distribusi, kemudian faktor-faktor distribusi, dan mata rantai distribusi seperti itu. Kemudian yang konsumsi sebagai kegiatan ekonomi, kita nanti akan mempelajari mengenai pengertian, tujuan, faktor, dan teori perilaku konsumen. Oke, pembahasan yang pertama itu kita akan bahas mengenai distribusi. Nah, apa sih yang ada di benak pikiran adik-adik mengenai distribusi? Oke, mungkin kita lihat di sekitar kita, distribusi. Distribusi itu adalah suatu kegiatan di mana seperti kayak mengantar barang. Kurir itu dinamakan distribusi, atau misalkan rantai-rantai pasokan. Misalkan toko sepatu itu adalah distribusi. Nah, pabriknya adalah produsen dan kita adalah konsumen. Contohnya seperti itu adik-adik. Mungkin nanti bisa dipahami lagi contoh yang ada di sekitar kalian atau sekitar rumah kalian. Seperti Mas Wisco tadi mencontohkan sepatu. Nanti bisa dicontohkan lagi yang lain. Nah, di dalam slide ini atau di dalam PowerPoint pada gambar ini, kita tahu bahwa ada gambar pesawat, ada gambar mobil, ada gambar alat untuk memindahkan barang. Nah, ini dinamakan atau bisa kita lihat sebagai distribusi. Pesawat melalui jalur udara, kemudian mobil melalui jalur darat seperti itu. Ini sebagai pemantik saja, pemantik bahwa kita akan belajar mengenai distribusi, dan distribusi itu terbagi menjadi beberapa, distribusi melalui udara dan distribusi melalui darat seperti itu adik-adik. Oke, kita akan belajar mengenai pengertian distribusi. Kita tahu di dalam gambar ini terdapat orang yang berjualan sayur seperti itu. Orang ini berperan sebagai apa adik-adik? Pasti tahu kan? Nah, orang ini berperan sebagai distributor seperti itu, distributor. Nah, kenapa disebut distributor? Karena dia itu membeli sayur dari para petani atau membeli sayur dari para pedagang di pasar, kemudian diecerkan atau dijual lagi kepada orang-orang untuk dikonsumsi seperti itu. Nah, ini dinamakan distribusi atau distributor gitu orangnya. Nah, pengertian distribusi apa sih? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa hasil produksi kepada konsumen. Jadi sudah jelas ya bahwa distribusi di dalam gambar ini sangat relevan sebagai contoh seperti ini, sebagai contoh distribusi. Kemudian, apa sih faktor yang mempengaruhi distribusi itu? Nah, faktor yang mempengaruhi distribusi yang pertama itu ada pasar, nah, kemudian produk, kemudian produsen dan perantara. Nah, pasar itu berkaitan dengan pola pembelian konsumen atau kebiasaan dalam pembelian konsumen oleh konsumen dan letak geografis konsumen. Nah, itu akan mempengaruhi distribusi. Misalkan konsumennya berada di pelosok, nah itu otomatis akan agak menyulitkan distribusi kan, distribusinya agak lama gitu. Nah, kemudian produk itu berkaitan dengan objek fisik barang, bersangkut paut dengan nilai unit, besar dan berat barang
mudah rusaknya barang, dan standar barang, serta pengemasan. Nah, ini misalkan kalian membeli barang yang besar secara online, otomatis kan akan mempengaruhi distribusi. Distribusinya agak sulit gitu, beda dengan barang yang kecil. Nah, itu yang akan mempengaruhi distribusi seperti itu. Kemudian produsen itu pertimbangan yang diperlukan di sini adalah sumber dana, pengalaman dan kemampuan manajemen, serta pengawasan dan pelayanan yang diberikan. Nah, produsen juga berkaitan atau dapat mempengaruhi distribusi, seperti pelayanannya bagaimana, itu akan berdampak kepada konsumen, atau nanti jika berdampak kepada konsumen juga akan berdampak kepada distribusinya, akan sulit seperti itu. Kemudian perantara. Nah, perantara ini pelayanan perantara, keuangan perantara, sikap perantara terhadap kebijaksanaan produsen, volume penjualan, dan ongkos penyaluran barang. Nah, ini hampir sama dengan ongkir-ongkir tadi. Misalkan ongkosnya besar, nah itu akan mempengaruhi distribusinya juga. Gitu, akan mempengaruhi distribusinya. Atau volume penjualannya besar gitu, atau volume penjualan besar. Nah, itu akan mempengaruhi distribusinya. Distribusinya gimana? Distribusinya itu agak lama karena kebanyakan yang dikirim gitu kan. Gitu. Kemudian mata rantai distribusi. Kita tahu mata rantai distribusi itu dibagi menjadi dua, distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Nah, di sini terdapat gambar di mana orang itu berjualan bakso. Nah, kemudian ada juga di bawah kata distribusi tidak langsung itu ada orang berjualan buah-buahan. Nah, berjualan bakso ini kan tukang baksonya buat bakso sendiri kan. Nah, itu dinamakan distribusi langsung karena itu baksonya itu orang membeli bakso dari penjualnya, benar-benar penjualnya. Tidak ada mata rantainya. Kecuali tukang bakso tersebut membeli bakso dari luar seperti itu kan, itu sudah beda lagi. Kemudian distribusi tidak langsung. Nah, ini adalah seorang yang berjualan buah-buahan. Nah, berjualan buah-buahan ini kan dia mengumpulkan buah-buahan dari para petani. Kemudian dia ini, orang yang di dalam gambar ini di bawah distribusi tidak langsung, itu kan hanya sebagai distributornya saja. Dia menjual kembali. Kemudian inilah dinamakan distribusi tidak langsung karena terdapat mata rantai dalam penjualan seperti itu. Kemudian kita akan bahas mengenai konsumsi. Mungkin dibatin dulu konsumsi itu apa. Kalian kan setiap hari kan pasti mengkonsumsi makanan. Nah, mengkonsumsi makanan itu kan berkaitan dengan kebutuhan gitu. Kalian mengkonsumsi makanan kan sama aja mengurangi nilai guna makanan tersebut. Dan kita bahas mengenai konsumsi seperti itu. Nah, ini adalah gambar seorang keluarga yang mengkonsumsi atau sedang makan malam gitu. Di sana ada buah-buahan, ada nasi, ada lauk, gitu, ada roti. Nah, itu mereka itu semuanya beli gitu. Beli itu dinamakan sebagai yaitu tadi konsumsi, membeli untuk dikonsumsi. Ini sebagai pemantik adik-adik supaya lebih jelas lagi apa sih konsumsi itu seperti itu. Ini di dalam gambar ini pasti ada maknanya, yaitu konsumsi seperti itu. Oke, kita lanjut ke pengertian konsumsi. Nah, di dalam gambar terdapat seorang pemuda sedang membeli banyak sekali barang-barang di mall. Nah, membeli itu adalah kegiatan konsumsi seperti itu. Nah, apa sih pengertian konsumsi itu? Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa seperti itu adik-adik. Itu jelas ya. Untuk mengkonsumsi barang berarti kita itu mengurangi nilai guna suatu barang. Otomatis barang tersebut akan menurun nilai gunanya karena sudah kita konsumsi seperti itu. Nah, di dalam gambar ini atau di antara ketiga gambar ini, menurut adik-adik yang mana sih yang termasuk dalam kegiatan konsumsi? Atau yang gambar yang paling kiri, atau yang tengah, atau yang paling kanan?
Oke, bisa dibatin dulu ya, Mas Bosku tunggu 5 detik. Mungkin nanti bisa dijawab dalam hati. Nah, gambar yang termasuk ke dalam kegiatan konsumsi adalah gambar yang tengah. Kenapa? Karena gambar yang tengah ini adalah gambar kegiatan di mana orang-orang itu memuaskan diri sendiri dengan menonton bioskop. Sama saja ini adalah dia membeli jasa seperti itu, jasa bioskop, menonton film gitu. Mereka mengkonsumsi film seperti itu. Beda dengan gambar yang paling kiri dan paling kanan. Kalau yang paling kiri itu adalah kegiatan produksi dan yang paling kanan itu adalah kegiatan distribusi, seperti itu, adalah mobil mendistribusikan barang-barang seperti ini. Oke, seperti itu, jelas ya. Kemudian kita lanjut ke tujuan konsumsi. Tujuan konsumsi itu ada beberapa. Yang pertama itu seperti pengertiannya tadi, mengurangi nilai guna barang. Kemudian yang kedua itu menghabiskan nilai guna barang. Yang ketiga itu memuaskan kebutuhan secara fisik, dan yang keempat itu memuaskan kebutuhan secara rohani. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti adik-adik bisa searching seperti itu. Banyak sih tujuan konsumsi, nggak hanya 4 ini sebenarnya, masih banyak. Karena setiap konsumsi orang-orang kan beda-beda, tujuannya beda-beda seperti itu. Faktor yang mempengaruhi konsumsi itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Kalau faktor internal itu berasal dari diri sendiri, dan faktor eksternal itu berasal dari luar diri sendiri seperti itu. Nah, faktor internal itu ada pendapatan, ada usia dan jenis kelamin, ada pola hidup, dan ada selera. Kemudian faktor eksternal yang mempengaruhi konsumsi itu apa? Nah, itu ada budaya, ada lingkungan, ada harga, seperti itu, harga barang seperti itu adik-adik. Oke, kita lanjutkan mengenai teori perilaku konsumen. Bahwa kita tahu bahwa teori perilaku konsumen itu ada dua seperti itu. Yang pertama itu adalah pendekatan kardinal, dan yang selanjutnya atau yang kedua itu pendekatan ordinal. Nah, menurut adik-adik apa sih pendekatan kardinal itu? Nah, nanti bisa dijawab dalam hati ya, atau nanti bisa searching. Kemudian pendekatan ordinal itu apa? Nanti bisa di searching seperti itu. Setelah adik-adik tadi membahas atau memantik mengenai pendekatan ordinal dan kardinal, sekarang akan Mas Bosco jelaskan apa itu pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Nah, pendekatan kardinal adalah kepuasan seorang konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang dapat diukur dengan satuan kepuasan. Dilihat dari seberapa besar uang yang dikeluarkan untuk membeli barang yang memberikan nilai yang sama besarnya. Nah, ini ada contohnya, itu adalah di mana ada orang yang membeli bensin seperti itu, membeli bensin di pom. Nah, seorang itu membutuhkan BBM, walaupun harganya mahal, mereka tetap akan membelinya karena setiap saat mampu membeli, nilai tambah kepuasan akan bertambah. Itulah yang menyebabkan mereka itu tetap rela mengeluarkan uang demi mendapatkan BBM, seperti itu adik-adik. Jadi pendekatan kardinal itu ukuran kepuasan itu dapat diukur dengan uang seperti itu. Dilihat dari seberapa besar uang yang dikeluarkan untuk membeli barang yang memberikan nilai yang sama besarnya seperti itu. Kemudian pendekatan ordinal. Nah, pendekatan ordinal itu apa? Pendekatan ordinal adalah manfaat yang diperoleh seorang konsumen tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif atau tidak dapat diukur dengan angka, namun dapat diekspresikan dengan sikap bahwa ia lebih, kurang, atau sama puasnya dibandingkan satu sama lain seperti itu. Nah, contohnya, seorang lebih memilih smartphone Samsung daripada smartphone Xiaomi. Nah, ini ada gambar smartphone Samsung dan Xiaomi. Ini pendekatan ordinal seperti itu. Beda dengan pendekatan kardinal, di mana ordinal ini tidak berdasarkan atau tidak dapat diukur gitu, kepuasannya dengan menggunakan angka seperti itu. Oke, terima kasih buat adik-adik yang sudah mengikuti pembelajaran pada kali ini. Mas Bosco minta maaf misalkan ada tutur kata dari Mas Bosco yang kurang berkenan di hati adik-adik. Selamat belajar, jangan lupa untuk terus berdoa dan semangat. Terima kasih.